Who is the tech person from ACI? Siapa orang tech dari ACI? Ale is not here, I think. No one? Yeah, they say Marina. Okay, thank you. Hello, Silvia. Good night for you. Hi, Alex. Hello, good morning, everyone. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung kalian berada di mana. Alex. Saya Ale, halo Alex. I don't know, Silvia, what do you think about Sylvia, apa yang kamu bisa perkenalkan diri kamu untuk 1 menit bagi mereka yang belum pernah tahu Anda? Hai, saya Sylvia. Saya bekerja di majalah Jerman dan kira-kira 2 tahun saya bekerja di fondasi kita. Saya mulai meditasi di tahun 1991 pada waktu saya hamil dengan anak laki saya. Karena itu saya ingat. Saya belajar dari Geshe Michael sudah 18 tahun dan saya mulai mengajar di tahun 2010 untuk mempublisikan buku-buku Geshe Michael dalam bahasa Jerman dan di publishing house namanya itu tadi, dan saya bekerja secara volunteer selama 14 tahun. Jadi saya tinggal di desa kecil di Jerman, di barat, selatan, di 2022, dan saya pernah menjadi bagian tim dari A New Worldview organisasi yang fokus di meditasi, dan saya akan memberitahu lebih lanjut nanti. Dan ini saya rasa alasannya kenapa topiknya hari ini adalah bagaimana untuk membuat meditasi menjadi lebih ada untuk semua orang. Karena sebetulnya saya mau membicarakan tentang 6 kali buku, 6 times book, tapi sekarang kita bisa membicarakan tentang ini. Iya, saya sangat penting sekali untuk Oke, Alex, sekarang giliran kamu. Saya Alex, saya dari Guadalajara, Meksiko. Saya belajar dari Geshe Michael dan ACI courses dari 9 tahun yang lalu. Jadi separuh dari waktu kamu. Saya punya istri dan 2 anak cantik sekali. Mereka sudah mempunyai praktek meditasinya. Anak saya yang perempuan 12, 11, dan anak saya cowok umur 8. Dan dia akan menjadi umur 8 dalam waktu 2 hari ini. Saya mempunyai toko vegetarian kayak toko sehat dengan istri saya, kayak seperti toko keluarga. Saya pernah bekerja di Spanish Translation Project untuk memperterjemahkan ACI course dalam bahasa dan untuk belajar untuk teaching-nya. Saya juga bekerja untuk YSI, juga untuk itu team lead. Kemudian saya juga member ACI Meksiko, ACI Latino America. Kemudian saya juga ingin membantu organisasi-organisasi seperti Mixnat, courses, kelas-kelas, dan saya di mana-mana ingin belajar sebisa saya. Dan saya harap kami bisa memberikan beberapa alat supaya kalian bisa bermeditasi, dan saya bahagia sekali saya bisa di sini. Kalau saya ngomong terlalu cepat atau terlalu pelan, harap beritahu kami karena sangat susah.
Jadi mari kita mulai. about you? Sylvia, bagaimana How you start dengan to meditate? Anda? Bagaimana Anda mulai bermeditasi? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya mulai dengan praktek harian tahun-tahun yang banyak tahun yang lalu. Pada waktu saya dengar jauh sebelum saya mendengar cerita Pen, saya merasa bahwa ada sesuatu di diri saya yang lebih damai, lebih senang, dan tidak begitu diganggu oleh naik turunnya hidup saya yang di luar. Dan tentu saja saya tidak ingin menjadi nervous atau iritasi karena tidak ada semua. Dan karena kita tidak merasa bahagia pada waktu kita begitu. Dan saya merasa saya mendapatkan jawaban yang lebih banyak di pertanyaan di kehidupan saya. Dan saya bisa mempunyai satu judgment yang lebih baik pada waktu saya bisa koneksi dengan pikiran yang lebih tenang. Di dalam state itu, dalam level itu, saya bisa berpikir lebih clear, lebih jelas, jadi lebih jelas daripada kehidupan sehari-hari. Dan saya juga merasa lebih terkoneksi dengan diri saya sendiri, dan saya menjadi lebih cerah pada waktu praktek, dan selalu menjadi lebih baik setelah saya praktek daripada sebelumnya. Dan saya merasa lebih strong, lebih kuat, dan mempunyai perasaan punya potensi yang lebih besar tentang diri saya secara general di kehidupan. Jadi pada waktu hari punya tim hari ini, bagaimana membuat meditasi menjadi bisa untuk semua orang, itu ada banyak alasan untuk bermeditasi. Meditasi adalah suatu alat yang luar biasa sekali yang bisa dibuat untuk bermacam-macam tujuan. Ada satu pelajaran 2020, kenapa orang mulai bermeditasi dan mengapa mereka melanjutkannya. Ada 77 alasan, dan yang paling tinggi adalah untuk supaya bisa tenang, jangan dalam, untuk meninggikan psikologi, untuk personal development, equilibriumnya supaya balance, inner strength batin lebih kuat, juga lebih tenang, lebih serene, lebih tenang, dan mengalami inner clarity. Dan saya akan memberikan linknya tentang studi ini tadi di chat. Saya rasa kalau kalian ingin membantu orang lain untuk memulai atau memperkuat praktek mereka, ini mungkin bisa bagus untuk melihat ini tadi. Jadi di tradisi kita mempunyai beberapa alat untuk bermeditasi. Kita bisa menyocokkannya sesuai dengan kemampuannya dan tujuan. Jadi ini ada beberapa cara supaya bagaimana bisa lebih mudah untuk mencapai keinginan spiritual kalian. Kalau kalian punya background spiritual, kalian bisa mempunyai goal yang lebih tinggi, dan pada waktu akhirnya akan mendapatkan benefit yang lebih banyak lagi dari meditasi. Jadi, Alex, sekarang kenapa kamu memulai meditasi? Well, I think Saya class or anything like important, but then I went to my first kemudian saya ACI pergi retreat, ke ACI retreat suatu hari, dan I itulah pada met waktu people, saat itu saya ketemu a orang-orang, lot of saya like good bertemu vibes, dengan banyak orang yang punya hati very baik, kind to each other, eh, very
sabar, baik. Saya marah cepat sekali. Jadi saya seperti, wah, orang-orang ini bagus sekali. Apa yang mereka lakukan? Saya terus mulai kepingin tahu, mulai tanya-tanya. Nah, sepertinya semua orang berpraktek meditasi. Dan itu juga lah yang waktu itu Geshe Michael sedang mengajar, yaitu meditasi. Kemudian saya tertarik dan saya mulai melakukannya. Dan ya begitu, itu contohnya. Waktu itu anak saya perempuan masih kecil, kira-kira 2 tahun. Saya kepingin seperti orang-orang itu. Saya ingin menjadi satu contoh yang baik. Kemudian saya memulai agak susah untuk menjaga praktek harian. Sepertinya kamu harus melakukan tiap hari, kecepatannya mesti sama, karena kita selalu mempunyai naik turun, oh kayak sepertinya saya hari ini nggak kepengen meditasi, nggak gitu mau. Tapi kemudian saya ingin bahwa saya ingin menjadi satu contoh yang baik, dan hal ini membantu saya. Jadi waktu itu saya mulai saya mau menjadi orang yang lebih baik, dan saya ketemu orang-orang yang baik hati, dan saya ingin menjadi seperti mereka. Jadi karena itulah saya selalu meditasi, karena setelah saya mengalami, saya mulai bisa melihat banyak perubahan di diri saya. Saya mulai nggak gitu suka marah, kayak sepertinya contohnya seperti bisnis. Di bisnis saya lebih sabar. Sepertinya semuanya menjadi lebih baik. Bisnis menjadi baik, perorangan pribadi lebih baik dengan teman-teman dengan baik. Terus goal saya lebih jelas, dan karena itulah saya mulai, dan saya selalu bermeditasi. Karena saya kadang-kadang juga nggak ingin bermeditasi, dan saya ingin mempunyai goal ini yang lebih keras. Kenapa saya bermeditasi di masalah lain-lainnya, dan juga sebagai spiritual, dan semua yang ingin Anda lakukan setiap hari itu, karena itulah saya ingin selalu berlatih sedikit atau banyak, karena itulah caranya. Keren banget. Dan jadi kayak Kak Anda bisa ajarin mama, ajarin anak-anak. Jadi kita bisa ajarin mereka sedikit tentang itu, gimana caranya. Oh, bagaimana mengajak mama Anda untuk meditasi. So when my mom got older and my father has died, she was more alone and she was afraid of getting dementia. So at that time I did some Jadi research. pada waktu itu saya melakukan beberapa penelitian. Ada seorang dokter with a Hinduistic background dengan background beragama Hindu, dan dia mengembangkan meditasi terhadap pasien saya. Dan rupanya ada hasil yang baik dari itu. Saya memberikannya meditasi ini, teknik meditasi ini, itu merupakan suara alami dengan mengkombinasikan pergerakan dari jari dengan pergerakan-pergerakan tertentu, dan pasien tersebut melakukannya dengan baik. Pada saat itu, pasien tidak bisa mudah untuk berkoneksi dengan praktek meditasi pada saat itu karena tidak punya background ataupun latar belakang tersebut, namun dia tertarik dengan meditasi tersebut. Dan
Tentu saja dia tahu kalau saya sendiri sudah berlatih selama berapa lama, selama berdekade. Seperti dengan kasusmu, Alex, saya mencoba untuk menjadi role model yang baik. Dan pada saat itu, pasien saya mulai merasakan ada semacam kepercayaan terhadap benefit ataupun keuntungan manfaat dari meditasi tersebut. Jadi saya berpikir, jenis meditasi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membuatnya bahagia yang akan menguntungkan baginya. Dan kemudian saya muncul ide untuk mengajukan Golden Room Meditation atau meditasi Golden Room. Karena background-nya adalah beragama Kristiani ke pasien tersebut. Dan di dalam Golden Room meditasi tersebut, dia bisa mencoba untuk membayangkan adanya angel atau malaikat. Dan dengan meditasi ini bisa memperkaya hatinya dan dimensianya dia, pasien yang punya penyakit demensia ini mendapatkan kemajuan dan memiliki sesuatu yang positif atau hasil yang positif terhadap praktek ini. Jadi saya rasa apabila untuk bisa membantu orang lain dengan meditasinya, kita perlu praktis atau pelatihan yang baik untuk diri kita sendiri, sehingga punya hasil yang baik. Dan juga kita perlu mengecek kebutuhan yang spesifik dari orang yang ingin kita bantu. Apa goals-nya, apa background-nya. Nah, Alex, kamu membagikan cerita kepada kami kalau kamu mengajarkan meditasi terhadap anakmu. Nah, bagaimana? This meditation, well, they not call it meditation, but Mereka tidak menyebutnya meditasi. Mereka mengajarkan meditasi kepada anak-anak dan melakukannya dengan bahagia. Dan kami sepanjang waktu dengan Annabelle Annabelle tuh punya anak yang kecil yang bernama Kidi. Dan dengan anak saya, mereka teman yang baik. Dan kita mencoba mulai pergi ke sana dan kita melihat bagaimana mereka bermeditasi. Ketika anak-anak saya melihat saya bermeditasi, melihat istri saya bermeditasi, sehingga anak-anak tuh melihat, oh, tidak terlalu sulit ya ternyata untuk melakukannya karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kedua orang tuanya. Nah, tapi kadang-kadang juga mereka nggak mau melakukannya. Mereka bilang, kenapa saya harus meditasi? Saya mau main aja, saya mau berlari, saya mau bermain dengan teman-teman saya, kenapa saya harus bermeditasi? Dan ini sebenarnya agak sulit untuk bisa menjelaskan dengan bilang, oh kalau kamu meditasi, kamu bisa lebih bagus di sekolah. Ini sulit menjelaskan dengan kata-kata tersebut. Apakah saya bilang, oh kamu bisa jadi bagus dalam bisnis kamu atau dalam kehidupan personal kamu. Nah, ini tuh sulit mengajarkan atau menyampaikan ini kepada anak-anak. Jadi saya mencoba untuk membangkitkan rasa kebahagiaan dengan bilang, kalau kamu meditasi, kamu bisa main sama iPad kamu. Dan mereka senang. Dan kemudian reward gitu untuk anak-anak. Dan mereka akhirnya senang bermeditasi supaya mereka bisa bermain iPad lebih lama. Saya juga mencoba menjalani yoga, sedikit meditasi, dan beberapa bahasa-bahasa asing dalam tablet tersebut. Saya mencoba menanam bibit-bibit yang baik setiap harinya. Saya memberikan reward kepada anak saya jika mereka melakukan meditasi atau hal yang diharapkan, saya memberikan mereka rewards misalkan seperti uang. Dan cara itu bekerja. Dan mereka bermain tersebut
Nah, misalkan anak-anak bilang, "Ah, saya mau main iPad." Oke, kamu bisa main iPad, kamu meditasi dulu ya. Dan mereka meditasi 5 menit misalkan. Dan kadang-kadang saya mencoba membimbing mereka atau saya bilang kepada mereka, "Oke, silakan apapun yang kamu lakukan, kalian sudah tahu teknik meditasi, lakukan saja." a prize. And I think we all need to have a prize for us. Like to, even if it's 5 minutes, you should give yourself a prize. Dan ini Oh, adalah semacam reward untuk diri sendiri, misalkan bisa melakukan 5 menit dan perlu mengapresiasi diri sendiri. Misalkan bisa melakukan beberapa waktu, kamu memberikan hadiah donat, dan itu cara seperti itulah yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. man, how do you give more the iPad to your kids if they meditate? It's like the other thing, you meditate, but the iPad is wrong for them. I don't know, maybe it's wrong, but it makes them Tapi mungkin cara itu bisa salah bagi orang lain. Misalkan ada semacam imbalan kalau meditasi akan dapat iPad. Mungkin itu salah bagi orang lain, tetapi cara ini bekerja untuk saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya melakukan meditasi. Kadang-kadang kami melakukan bersama-sama, oke, kita meditasi 5 menit dan kita bermeditasi bersama-sama. Kita berada di ruang tengah, ruang kumpul, dan kemudian kita memejamkan mata. Kemudian ada meditasi yang menyenangkan, bikin meditasi yang menyenangkan, dan juga melanjut dengan meditasi reguler untuk anak-anak. Nah, bayangkan kalau kalian adalah superhero dengan punya kekuatan super. Kekuatan super apa nih yang kalian inginkan? Dan bagaimana kalian bisa menolong orang dengan kekuatan super tersebut? Nah, membuat mereka bermeditasi, berimajinasi, dan itu menyenangkan buat mereka. Mereka melakukannya karena ada imbalannya. Namun bagi saya ini baik juga. Dan bagi mereka juga bisa tahu kalau misalkan bermeditasi akan ada sesuatu apresiasi yang baik. Tapi saya membangun suatu bibit, jika kamu bermeditasi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itulah yang saya akan tanamkan kepada anak-anak saya. Jika kamu bermeditasi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan itu bibit yang saya coba tanamkan kepada anak-anak saya. Dan itulah cara saya melanjutkannya, membuat hal ini berlangsung di dalam keluarga saya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengapresiasi, congratulations untuk diri kita walaupun hanya melakukannya 5 menit saja. Dan itu dari saya. Dan itu adalah trik yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Mungkin ada juga cara-cara lain dari trik yang diberikan oleh teman-teman lainnya kepada anak-anak. Nah, saya coba membicarakan anak-anak lebih. Saya senang dengan yang dinyatakan sebagai skillful means yang disampaikan oleh Geshe Michael. Jika kamu belajar lebih, kamu dapat jawaban dan kamu tahu lebih banyak dan kamu mendapatkan hal yang kamu dapatkan atau hal yang kamu inginkan. Jadi skillful means itu merupakan suatu cara intelijen untuk bisa menghubungkan antara yang mereka inginkan dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih di dalam kolom chat tentang meditasi apa yang harus direkomendasikan untuk anak-anak. Nah, saya rasa Alex sudah menjawab pertanyaan ini karena Alex sudah menjelaskan tentang superhero, tentang bagaimana caranya superhero ini bisa menolong lebih banyak orang. Dan sesudah kita membahas kemarin pada Alex, kamu membicarakan tentang kamu terhadap anak-anak, saya ingat sekali metode yang hebat yang saya ingin bagikan. Salah satu teman saya dari MSI, yaitu dari Meditation Study Institute, menyatakan bahwa setiap malam ketika dia mencoba untuk menidurkan anak-anaknya, dia mencoba melakukan coffee meditation dengan anak-anaknya. Dan sebagai seorang tua, dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bayangkan anak-anak ini
ketika mereka pergi tidur, kemudian melihat anak-anaknya, melihat orang tua yang sedang melakukan coffee meditation dan mengajak coffee meditation, akan hal-hal apa indah yang akan terjadi. Saya mencoba untuk memang cukup telat untuk saya, tapi saya berharap untuk anak cucu-cucu saya. Jika kalian bertanya bagaimana cara yang saya lakukan untuk bisa membuat perlatihan ini terus berlangsung, apa skillful means-nya. Nah, pertama saya memikirkan benefit atau manfaat apa yang akan didapatkan. Saya tahu bagaimana perbedaan apa yang dirasakan sesudah berlatih dan apa yang saya rasakan jika saya tidak melakukannya. Jadi saya sudah menyatakan beberapa alasan kenapa saya menjalani meditasi. Nah, tapi sebenarnya ada alasan lainnya. Meditasi ini membantu saya mencoba merekoneksikan, menghubungkan saya dengan lama saya atau dengan objek yang saya sedang latih. Dan itu benar-benar penting buat saya. Itu membuat menjaga guru-guru saya itu tetap berada di sekitar saya dalam saat yang sekarang, kondisi yang sekarang. Dan itu penting buat saya. Dan juga kita tahu kalau meditasi itu tidak hanya tentang 30 menit, 40 menit, bukan tentang durasi ataupun lamanya di atas bantal meditasi. Tetapi ini adalah memberikan satu nada untuk seluruh hari kita ataupun melatih diri kita untuk bisa menjadi lebih berwaspada di sepanjang waktu kita. Dan hal yang lain, setelah beberapa tahun pelatihan ini dan melakukan 6 times book atau buku 6 waktu, dan saya tahu diri saya lebih baik. Dan saya tahu apa meditasi yang seharusnya saya gunakan di waktu itu. Apa meditasi yang membantu saya yang terbaik. Itu benar, sebagai pemula ketika kita belajar meditasi yang baru, kita harus melatih meditasi yang sama untuk beberapa minggu, untuk menjadi benar-benar terbiasa atau familiar dengan hal itu. Dan kemudian kita bisa menggunakan pelatihan yang berbeda sebagai cara untuk bisa diterapkan saat dibutuhkan. Saya biasanya tidak mengubah hari demi hari meditasi saya. Tetapi saya melakukannya di dalam periode waktu yang lama dengan meditasi yang sama. Kemudian saya melakukan Tonglen meditasi juga, atau meditasi Tonglen, ataupun meditasi analitis seperti meditasi penyelesaian masalah atau problem solving di waktu itu. Atau apabila saya perlu menyiapkan suatu meeting yang sulit, atau saya melakukan meditasi permulaan, dan kemudian di pagi saya melakukan meditasi yang benar-benar perayaan atau rejoice. Dan ini memberikan sesuatu kekuatan, memberikan suatu kebahagiaan dan ketenangan. Dan juga beragam ini menjadi lebih segar. Keberagaman ini menjadi lebih segar. Dan banyak orang yang tahu saya bermeditasi dan mereka menyaksikan saya seperti kolega saya, teman-teman saya, keluarga saya. Mereka menyadari kalau saya keluar dari satu keseimbangan atau menjadi nggak balance atau menjadi nervous. Mereka bisa melihat dari perilaku saya, apakah saya punya pelatihan yang baik atau tidak. Dan saya nggak mau membuat mereka jadi kepikiran. Saya hanya ingin menjadi suatu contoh. Kalau metode ini tuh berlaku, metode ini tuh bekerja, gitu. Dan ini tugas kita kan, untuk bisa menjadi role model bagi orang-orang. Dan yang terakhir, walaupun bukan yang paling akhir, dan saya merasa bersyukur untuk bisa menjadi tim internasional di
untuk bisa membangun suatu organisasi yang berfokus kepada meditasi. Kami mengembangkan program untuk bisnis yang dimulai di akhir bulan ini nih, di bulan Januari, yaitu Januari tanggal 31. Dan banyak juga penelitian yang kita bisa cek di konteks ini yang menunjukkan manfaat yang menguntungkan dari meditasi. Dan itu dinyatakan atau dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh nih, itu adalah tentang parameternya pengukuran terhadap otak kita. Otak kita tuh akan menyusut dibandingkan normal proses penuaan. Itu adalah alasan kenapa sulit bagi kita ketika kita menjadi tua untuk mempelajari hal-hal yang baru atau untuk mengingat hal-hal baru. Nah, di Harvard Studies dari neuroscientist menunjukkan ini bukanlah kasus seperti ini tidak ditemukan kepada meditator. Otak mereka itu menjadi lebih elastis dan kemudian menjadi sama. Jadi penelitian yang ditunjukkan ini menunjukkan bahwa meditasi bisa mencegah proses penuaan dari otak itu sendiri. Dan juga ada TED Talks mengenai hal ini. Dan saya coba menaruhnya di dalam kolom chat, karena ini benar-benar keren, hebat, dan di TED Talks ini juga membicarakan mengenai yoga. Jadi, alih-alih untuk kurva turun ke bawah, kurvanya itu tetap lurus, bahkan di umur yang lebih lanjut. Itulah kenapa kita punya guru yang lebih bijaksana, mereka bermeditasi. Dan di dalam kehidupan sosial atau masyarakat secara statistik, orang-orang yang tumbuh menjadi tua, siapa yang mau 50 tahun memiliki elastisitas yang otak seperti dengan 25 tahun usianya? Siapa yang nggak mau? Nah, United Nations mengestimasi kalau persentase dari populasi orang Eropa yang lebih dari 60 tahun usianya akan menjadi 20%-nya menjadi 2030. Dan ini adalah populasi yang lebih banyak 2 kali lipatnya dibandingkan di tahun statistik tahun 1999. Nah, ini juga sama disampaikan oleh teman saya, Alex Rowland, yang disampaikan. Ini adalah tren dunia. Jadi ada banyak sekali pembuktian secara ilmiah dari meditasi itu sendiri, isi mudah untuk memulai dalam meditasi, untuk melatih pikirannya. Meditasi menguatkan kreativitas, ya, karena mengurangi kecenderungan kita untuk menjadi stuck atau menjadi stuck dalam satu corak atau pola yang sama. Kemudian kayak seperti kemampuan kognitif, kemampuan kekakuan, dan juga hal ini mempengaruhi dari kemampuan kreatif. Nah, ini dibuktikan secara sains ya, secara ilmiah. Tidak ada, bukan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Meditasi juga bisa mendorong konsentrasi. Jadi neuroscience menemukan bahwa praktisi meditasi memiliki struktur dari otaknya itu, bagian dari otaknya itu kemudian yang mempengaruhi bagian fokus dan juga perhatiannya. Meditasi meningkatkan kebahagiaan dan juga rasa puas. Pelajaran ataupun penelitian menunjukkan kalau para meditasi itu bisa mengalami level yang lebih tinggi dari positivity, dari hidup yang lebih mereka merasa puas.
Dan ini mempengaruhi dari pengaturan emosional mereka dan juga menurunkan level dari rasa cemas, rasa khawatir, rasa ragu. Jadi meditasi ini bisa mengurangi level stres. Dan ini bagian dari penelitian dari Salazar yang saya sebutkan sebelumnya, ditunjukkan bahwa jika Anda mulai bermeditasi, bahkan setelah 8 minggu praktek meditasi, hal itu bisa mengurangi kecenderungan dari bagian otak yang mengontrol mental dan juga reaksi fisik terhadap stres dan juga kecemasan. Yang artinya, bahkan setelah 8 minggu dari meditasi, ada suatu hal yang signifikan, penurunan stres dan juga kecemasan. Jadi, saya berharap para penerjemah ini di sini oke ya. Oke, great. Terima kasih. Saya mencoba untuk memperlambat pembicaraan saya. Nah, di antara semua benefit-benefit ini, saya merasakan manfaat atau insentif untuk diri saya, dan goal kami dengan meditasi ini, pembelajarannya adalah untuk mendapatkan orang-orang itu mulai bermeditasi. Kadang-kadang, dan ini dari pengalaman saya sendiri, kalian hanya perlu untuk menjadi lebih rileks dan mencoba untuk belajar berpikir lebih jelas, dan kalian bisa mulai bertanya pertanyaan yang benar untuk bisa menuju ke pelatihan spiritual yang lebih dalam. Nah, ini adalah jawaban yang panjang ya, sorry ya. Dan oke, Alex, apa triks yang Anda punya untuk bisa bermeditasi tidur? Nah, itu proyek yang luar biasa. Saya menunggu itu bisa selesai. Jika saya bisa membantu dalam banyak hal, tolong kasih tahu saya ya. Karena itu adalah satu hal. Trik saya adalah mengingat benefits-nya. Itu adalah trik yang utama. Mengingat benefit atau manfaat atau sesuatu apa yang kamu ingin capai. Nah, contohnya kalau saya mengingat John Brady atau Geshe Michael atau Alconi, mereka bekerja begitu keras. Mereka bekerja sepanjang waktu. Kadang-kadang orang pada usianya, saya rasa saya sudah tua untuk memulai sesuatu yang baru atau melakukan hal-hal seperti yang orang tua lakukan. Saya rasa nggak mau memulai sesuatu yang baru. Tetapi saya melihat mereka itu melakukan, mereka ada yoga study, ada kelas-kelas untuk orang-orang di China, dan juga sometimes kadang-kadang tuh dilakukan di subuh gitu, jam 2 sampai jam 3 subuh. Dan bagaimana mereka melakukannya seperti koni, seperti tim, namun mereka bisa memanage itu, bisa mengelola itu, dan bisa membuat kita semua tersenyum. Jadi meditasi itu merupakan sesuatu yang penting sekali untuk kebahagiaan mereka. Dan juga membuat berkapasitas untuk melakukan banyak hal. Karena saya juga pengen kapasitas itu. Saya punya keluarga, saya punya bisnis, saya juga punya mimpi pekerjaan yang saya mimpikan. Saya juga pengen sekali punya kapasitas ini yang saya lakukan dengan waktu saya, melakukan hal-hal yang penting, menjadi bahagia dengan melakukan hal itu. Jadi hanya sekedar, ya ini pekerjaan saya harus melakukannya, saya harus bermeditasi. Nah, cobalah kita lakukan itu. Namun melakukannya dengan bahagia, dengan senyum yang besar. Kamu bilang kamu pengen menjadi contoh yang baik, good example. Saya mengajarkan ACI courses, kursus ACI tentang meditasi, dan setiap kelas itu ada meditasinya, dan saya perlu meditasi.
Saya ingin meditasi. So I have to meditate. And then Jadi saya harus drag myself bermeditasi. to the mat. Jadi saya memaksa diri saya untuk duduk di atas bantal meditasi dan kemudian bermeditasi. Bermeditasi walaupun hanya sebentar, hanya untuk menanam bibit di dalam pikiran saya melakukannya setiap hari, 5 minutes sometimes, 5 menit kadang-kadang, atau 10 menit, longer, kadang-kadang itu lebih lama lagi, every day. tapi saya mencoba melakukannya setiap hari. Dan itu adalah hal-hal yang membantu saya sekali. Dan saya mencoba melakukannya di waktu setiap hari yang sama. Hal yang saya lakukan pertama di pagi hari, saya bangun pagi, saya gosok gigi, And go to kemudian pergi meditation directly. bermeditasi Or, secara langsung. for example, today I didn't because Sebagai contoh, hari ini I had to come to the class. saya harus pergi ke Then kelas I find another time in the day. But dan saya melakukannya, tetapi saya menemukan waktu lain untuk melakukan meditasi. Tetapi saya tidak men-skip atau tidak melompat atau meninggalkan rutin tersebut karena saya pengen menjadi example atau contoh yang baik, dan itu yang membuat saya terus berjalan. Saya merasa benefitnya, saya merasa terhadap diri saya dan orang lain, dan itu yang membuat saya terus berlangsung setiap waktunya, setiap harinya, sedikit demi sedikit. Ya, kalau itu mulai merasa bosan, kalau kamu nggak mau bermeditasi sesuatu, ya lakukanlah meditasi yang lain yang menyenangkan bagi kamu. Atau cuma sekedar meditasi seperti meditasi yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Nah, seperti superpower apa nih yang kamu pengen miliki? Bayangkan kamu mempunyai superpower tersebut, bayangkan kamu bisa jalan di atas pohon dengan kekuatan tersebut, dan bagaimana kamu bisa menolong lebih banyak orang dengan kekuatan yang kamu miliki. Nah, jadi kalau kalian ingin meningkatkan sesuatu, misalkan kalian punya meeting yang penting, bayangkan diri kamu di dalam meeting tersebut, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu akan mulai berbicara, mungkin ada sesuatu yang sulit, bagaimana kamu mencoba mengatasinya atau menghadapinya, dan itu adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan setiap hari. Nah, hal tersebut membantu kamu karena meditasi itu menanam bibit di dalam pikiran kamu, dan itu yang ingin kita lakukan. Kita tidak hanya 2 jam bermeditasi, nutup mata, kemudian rasa sakit muncul, kemudian tanpa berpikir apapun. Nah, bukan seperti itu, tapi cobalah untuk membuatnya lebih relevan dengan hari kalian. Cobalah pilih sesuatu yang bisa membantu kamu di hari tersebut. Dan bukan membantu di hari yang lain, tapi pada saat itu kamu punya sesuatu yang kamu meditasi yang akan membantu kamu di hari tersebut. Dan lakukan saja. Nah, contohnya buat saya membantu saya dan istri saya bermeditasi, dan itu sangat membantu. Kita membicarakan satu sama lain, contohnya kemarin sekitar jam 9 malam, jam 10 malam, saya tidak meditasi nih hari ini. Istri saya bilang gitu, saya lelah nih, mari kita nonton film. Oke, kita meditasi dulu ya, sebelum kita nonton, cobalah meditasi walaupun cuma 1 menit. Dan kemudian dia mulai membersihkan diri, kemudian dia duduk. Kalau saya meditasi dengan ada imbalan nih. Kemudian dia ada sesuatu yang mengenakan sesuatu yang indah di tubuhnya untuk bisa bermeditasi. Dia mulai membersihkan tempatnya, kemudian dia duduk, dia meditasi, ternyata nggak 1 menit loh, tapi dia meditasinya lebih. Dan kemudian nonton film. Sesudah itu, saya menunggu itu, dan itu benar-benar sangat indah. Jika kamu melakukan hal ini, latihan dengan partner kamu, dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu, ini benar-benar membantu. Benar-benar membantu. Hal yang lain untuk saya adalah saya merasa lelah untuk menderita gitu. Saya berharap setiap orang di sini lelah untuk melihat penderitaan, melihat keluarga yang menderita, hal-hal yang menderita. Jadi saya duduk dan saya menghadapinya, melihat iblisnya, kemudian melihat di dalam mata saya.
Dan saya ngerasa, kamu nggak lebih baik dari saya. Saya akan menghadapi kamu dengan meditasi saya. Jika saya menjadi marah, saya akan menghadapi kamu. Jika saya menjadi depresi, saya akan menghadapi depresi tersebut karena pikiran saya itu fokus. Jadi tidak mengembara pikiran saya kemana yang diinginkan, tetapi saya menarik kembali pikiran tersebut, pikiran yang ada dalam pikiran saya kontrol dan mencoba untuk bisa kekacauan pikiran untuk bisa duduk dan bisa dikontrol. Dan saya memberikan triks kepada kekacauan pikiran saya, dinyatakan seperti anjing ya yang tidak tenang. Tetapi dalam pikiran saya, pikiran dalam sekitaran saya, mereka tuh datang dari saya. Jadi kalau saya bisa berkonsentrasi terhadap itu, maka sepanjang hari hal yang datang dari saya itu hanyalah bibit. Itu adalah bibit. Jika saya jalan, pintunya itu kalau saya jalan, gambaran dari pintu itu semakin jelas, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, hal-hal ini membuat saya menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh yang lebih baik. Karena setiap orang jika setiap hal datangnya dari saya, maka saya perlu memperlakukan setiap orang dengan menyenangkan. Saya lelah untuk penderitaan, saya juga tidak perlu membuat orang lain menderita. Dan caranya untuk tidak membuat orang lain menderita adalah dengan cara berkonsentrasi. Jika kalian mencintai mereka, jika kalian ingin membantu mereka, dan di akhir hari mereka datang kepada kamu, dan itu membuat pikiran saya pada goal saya, dan kepada prosesnya, saya ingin menjadi example yang baik sekali untuk keluarga saya, untuk dunia. Jadi untuk saya, hal ini terus berada dalam pikiran saya, goals ini menjadi dikelilingi oleh orang-orang yang kamu dikagumi, seperti John Brady atau Connie. Hai, saya punya masalah ini, bisakah kalian membantu saya bagaimana cara menyelesaikannya? Dan bertanya kepada orang-orang untuk membantu, karena ini adalah hal yang sulit. Ada naik turunnya, tapi kita punya tim yang baik, orang-orang yang baik juga berada di sekitar kalian akan bisa melakukannya dimanapun kalian berada. Jadi bagi saya, itu adalah untuk menghadapi iblis kalian sendiri, ataupun apapun yang terjadi di dalam hidup kalian. Kalian tidak hanya sekedar melemparkan saja, tapi itu akan kembali lagi, tetapi kalian harus menghadapinya. Dan ubahlah bibitnya. Dan kita perlu bermeditasi untuk melakukan hal itu. Jika kita tidak bermeditasi, kita nggak cukup berkonsentrasi untuk mengingatnya. Dan ingatlah orang-orang, saya harus berhenti memaki-maki orang atau meneriaki orang. Saya lelah untuk mendengarkan orang-orang yang teriak. Saya lelah untuk meneriaki diri saya sendiri. Jadi saya menderita dan saya ingin berhenti. Saya nggak mau bikin orang lain menderita. Artinya saya juga harus berkonsentrasi, harus tenang, saya harus rileks untuk melakukannya. Karena kalau tidak, samudranya akan menjadi gila, semakin menjadi kacau samudranya. Gelombang-gelombangnya itu akan menjadi kacau ya. Akan membawa kamu kemanapun itu. Nah, kamu harus belajar untuk berselancar di gelombang yang tinggi, gelombang yang rendah dari dalam kehidupan, di mana kehidupan membawa kita. Kita harus berselancar dan kita harus menjadi tukang kebun juga. Berbahagialah karena kita berada di sini. Jika sesuatu datangnya dari kita semua, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah mencoba menarik diri kita untuk di atas meditasi, di atas bantal meditasi, walaupun hanya 5 menit, berbahagialah untuk menjadi orang yang lebih baik, menanam bibit-bibit yang lebih baik. Bermeditasi dan melakukan praktek saya,
Jadi terima kasih juga buat diri kalian sendiri. Apapun yang dilakukan, walaupun itu kecil, itu adalah trik yang baik bekerja buat saya. Walaupun hal kecil yang saya lakukan setiap harinya, saya bermeditasi untuk 3 detik, tapi saya duduk ke duduk ke bantal meditasi, itu adalah salah satu bibit yang ditanam, dan itu yang menjadikan saya terus berlangsung. Itu adalah trik saya dalam bermeditasi setiap harinya, untuk memperbaiki diri saya setiap harinya. Wah, great, hebat banget Alex. Terima kasih banyak, inspirasi yang sangat bagus. Nah, saya rasa kita punya 10 menit waktu yang tersisa, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi saya hanya bisa membaca pertanyaan yang disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Maaf ya. Ada pertanyaan dari Dara. Nah, Dara, jika kamu tahu Geshe Michael buku Geshe Michael, yaitu buku Diamond Cutter, nah di sana ada di penjelasan secara detail. Nah, esensi dari meditasi ini adalah di atas bantal meditasi, kamu mengambil waktu dengan pikiran atau kepala dingin untuk memikirkan tentang permasalahan yang kamu miliki dari beberapa sudut yang berbeda dan juga dari perspektif yang berbeda. Seperti bagaimana membantu orang lain terlibat dalam hal ini. Dan kamu melihat itu. Dan apakah saya punya perspektif yang berbeda dari diri saya sendiri. Jadi ini adalah sejenis problem solving meditasi yang bisa dilakukan, yang mana sangat membantu saya juga nih dalam hal ini ketika saya pertama membaca buku Diamond Cutter ini. Dan kamu punya masalah dengan kolega kamu, dengan family kamu, ataupun dengan siapapun, yang mana bisa memancing kamu, yang bisa memancing reaksi yang kamu tidak inginkan. Mungkin bisa bikin kamu jadi marah, apapun itu ya. Jadi, di atas bantal meditasi, kamu bisa melatih diri kamu di dalam situasi ini untuk bereaksi dalam cara yang berbeda. Dan itu yang seperti tongkat magic gitu. Karena biasanya kita nggak punya waktu ataupun kapasitas untuk mengubah perilaku kita dalam waktu yang sangat singkat apabila trigger ataupun pemacunya itu sangat besar. Tetapi di atas bantal meditasi itu seperti di dalam salju, kemudian ada semacam sisiran, kemudian kamu bisa menuju ke sisiran ataupun path atau jalan yang berbeda. Jadi, pertanyaan yang berikutnya juga, kamu harus perlu berhati-hati dalam hal itu karena bisa menjadi suatu gangguan, tapi bisa juga menjadikannya sebagai objek dari meditasi. Nah, Alex, mungkin kamu bisa coba menjawabnya. Dan saya ingat nih, Sylvia dan saya ada satu retreat di tahun lalu, dan saya berada di sana. Saya melihat kekosongan secara langsung, dan saya menyentuh goal saya pada waktu itu, pada bulan itu. Kemudian, pekerjaan saya, ada suatu hal yang datang terus dalam pikiran saya. Terus saja dalam pikiran saya, bagaimana saya bisa meningkatkan bisnis saya pada saat saya sedang bermeditasi, dan saya terus memikirkan hal tersebut. Saya ingin sekali mencapai apa yang saya ingin capai. Tapi pikiran tersebut datang aja gitu. Saya memikirkan pekerjaan saya dan pikiran itu datang. Kemudian
Saya tulis, mencoba menulis nih apa saja yang datang ke dalam pikiran saya untuk meditasi saya. Kemudian saya berhenti meditasinya dan kemudian untuk saya ada paper, saya tulis, saya berhenti meditasi, kemudian saya menulis, dan itu menurut saya satu distraction atau gangguan, tetapi itu memberikan saya suatu jawaban, itu karena itu datang terus dan terus. Jadi saya terus mempercayai pikiran saya deh. Di sana ada alasan kenapa hal-hal tersebut muncul tersebut dalam pikiran kamu sendiri. Makanya saya melakukan hal tersebut dan saya fokus kepada apa yang harus saya lakukan untuk bisnis saya. Karena pikiran tersebut muncul di saat saya bermeditasi dan itu terjadi terus-menerus. Mungkin sesuatu dalam sekolah kamu, dalam pelajaran kamu, dalam bisnis kamu. Ya, meditasi, kamu akan melihatnya ada semacam distraction ataupun gangguan, tetapi harus dimeditasikan apa yang harus kamu lakukan untuk bisa bermeditasi untuk meningkatkan bisnis kamu, dalam kehidupan personal kamu, gitu. Seeds apa atau bibit apa yang harus saya tanam. Dan kemudian pergi ke next berikutnya yang kamu inginkan capai. Jadi itu adalah advice saya, dan Yeah. So it depends. Of course, there is tergantung very nice advice advice yang sudah baik tentang meditasi Tonglen, dan ini muncul di dalam pikiran saya ketika saya membaca pertanyaan tersebut. Heidi, kadang kamu nggak punya kekuatan untuk melakukannya, jadi saya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan, seperti duduk saja dengan meditasi Golden Room. Apapun makhluk yang ada di hadapan kamu, ataupun apapun yang kamu munculkan, kamu bisa membuka hati kamu dan meminta semua dari hal yang baik dan juga energi yang menyenangkan, energi yang kepedulian. Nah, itu tergantung ya, tetapi Tonglen itu merupakan suatu hal yang baik. Jika mungkin kamu untuk bermeditasi, untuk fokus kepada Tonglen, itu benar-benar beneficial. Apalagi nih yang kita punya? Ini adalah apa meditasi yang membuat kalian tercerahkan? Saya berpikir tentang bibit. Jika kalian ingin melihat diri kamu tercerahkan, apapun itu definisinya, bayangkan itu kamu memberikan kepada orang lain. Misalkan menjadi tercerahkan, mungkin punya pikiran yang bersih, pikiran yang terang. Bayangkan diri kamu memberikan hal ini kepada orang lain. Mereka datang dari diri kamu sendiri. Bayangkanlah itu semua. Karena semua datang dari diri kamu, dunia yang tercerahkan, orang-orang yang tercerahkan. Saya rasa meditasi itu akan membantu kamu. Oke, Sylvia mau menambahkan? Satu hal yang penting, langkah yang ada di dalam menjadi tercerahkan adalah jalur yang ketiga, adalah melihat kekosongan secara langsung. Dan itu adalah meditasi mengenai Sucitra yang membantu kami untuk bisa melihat ke dalam proses ini. Itu adalah tentang kualitas dan karakteristik. Jika kalian belajar ACI courses ACI atau kelas ACI, kamu akan tahu apa yang kemudian saya yakin kamu bisa tahu apa yang saya katakan jika kamu mengikuti kelas ACI. Kemudian cobalah jalan itu dan melalui ke jalan atau path tersebut. Dan juga saya rasa kita sudah kehabisan waktu nih sepertinya. Tim, apakah ingin kamu menyampaikan sesuatu, Tim?
saya ingin menyampaikan kesimpulan, kata-kata kesimpulan yang kali ini singkat juga. Saya membahas tentang benefit secara saintifik. Tapi goal kita tuh sangat besar ya. Kita ingin membantu orang-orang dan kita hanya bisa melakukannya dengan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. Seperti yang saya sampaikan, kita perlu memberikan menjadi ahli dalam path yang ketiga. Dan itu akan bisa tercapai jika kita melakukan buku, jika saya bisa menyebut buku, yang saya sebutkan buku, saya sudah sebutkan 2 kali. Jadi guru-guru kami dan juga para makhluk, ya saya rasa kita harus enjoy nih, harus menikmati, harus punya bahagia menjalaninya. Itu dari saya. Nah, Alex, terima kasih setiap orang, terima kasih. Kita coba biarkan tim untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Hai tim, terima kasih Sylvia, terima kasih Alex. Ini adalah series baru yang kita mulai. Pertama kita mulai di bulan Desember. Ini tentu satu kelas 1 jam, di mana para praktisi dan juga para guru-guru di dalam SY berlatih. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Dan benar-benar senang sekali bisa mendengar dari 2 kalian yang sudah berbagi pikiran kalian dan juga tantangan kalian juga. Kalian sudah berbagi cerita tersebut. Nah, itu tentang Alex, bagaimana membuat istri Alex mau bermeditasi, dan itu benar-benar triks yang bagus ya, dan itu bagus sekali untuk dijadikan sebagai promo nih buat para orang-orang bisa bermulai bermeditasi. Karena kita punya challenge atau tantangan meditasi, dan itu sebabnya kami meminta kamu untuk mengajarkan meditasi. Kita punya challenge meditasi selama untuk 2023 kita mau mencapai 10 juta menit di antara para teachers, di antara para pelaksana DZ atau SCI. Kita mulai di hari Senin, dan kita menggunakan bulan di Januari. Ada meditasi permulaan, ada bagian permulaan untuk memulainya, kemudian Februari, 4 Februari kita akan mencoba merilis tentang meditasi. Kita ada time tracker dan kemudian juga ada platformnya. Jadi kita bisa mudah mengetahui seberapa lama kalian bermeditasi, dan juga kita akan mengembangkan banyak fitur-fitur di sepanjang tahun ini, dan kita akan mengembangkannya kemudian. Dan semua dari benefit yang sudah disampaikan oleh Sylvia dan Alex, padahal lebih banyak daripada itu ya. Saya paling suka adalah satu, saya pengen terlalu muda. Saya pengen otak saya terus bekerja. Jadi itu semacam suatu pemaksaan terhadap diri ya, harus bisa. Dan tapi juga untuk bisa membantu orang lain. Dan juga bisa membuat otak kita itu bisa elastis walaupun sudah semakin menua. Nah, kalau bisa kayak gini kan kita bisa membayangkan seberapa banyak orang yang bisa kita bantu dengan kapasitas mental atau pikiran kita ini. Dan banyak sekali benefit-benefit lainnya. Nah, kalau kalian belum join, ada link yang ada di sini dan kalian bisa coba join di dalam kolom chat. Dan juga saya bisa minta kepada kalian untuk bisa merekrut satu orang, temukanlah satu orang yang ingin belajar meditasi. Mungkin ada satu orang yang ingin bermeditasi tapi nggak tahu banyak tentang ACI, atau dia bilang, oh saya pengen melakukan sesuatu bermeditasi atau melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, ajak aja mereka dan kemudian kita akan membimbing untuk sepanjang tahun. Terima kasih Alex, terima kasih Sylvia atas kelas yang mengagumkan ini. Tolong tetaplah mengajar. Saya harap saya bisa melihat kalian lagi di bulan April di retreat yang berikutnya. Dan terima kasih para translator atau para penterjemah. Terima kasih untuk datang awal untuk bisa melihat video promo saya. Mixnat dimulai di hari Jumat, datang dan lihatlah.
dan ada kelas yang dalam untuk bermeditasi. Ada ide-ide yang keren banget yang bisa membantu kalian untuk bisa mengubah dunia. Dan ini dimulai di hari Jumat, ada kelas Diamond Cutter, Deep Translation, program Deep Translation. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Sylvia dan Alex sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih tim. Terima kasih tim. Dan juga para penerjemah, terima kasih banyak. Oke tim, saya bisa melihat kamu berharap bisa bertemu kamu di bulan April. Oke, sampai jumpa setiap orang. Sampai jumpa semuanya.